Awal ceritanya dimulai ketika sepasang suami istri baru selesai merayakan hari pernikahan mereka, tetapi suatu kejadian tak akan diinginkan pun terjadi. Sang istri, Lola, mengalami keguguran dan tak hanya itu, dia juga dikatakan tidak akan bisa mengandung lagi. Suaminya tidak tahan melihat istrinya yang sedih, maka dari itu mereka mencoba untuk mengadopsi anak. Dan selanjutnya mereka ke gereja untuk mencari anak yang bisa diadopsi. Lola melihat anak kembar yang bermain musik yang begitu baik. Dia merasa kasihan dengan anak kembar tersebut. Karena kasihan, dia pun berniat untuk mengadopsi anak kembar itu. Tetapi suaminya melarang karena mereka berdua terlalu besar dan juga tingkah mereka aneh. Lola tetap bersikeras dengan niatnya. Akhirnya suaminya pun mengalah demi kesenangan seorang istri. Anak kembar yang bernama Tina dan Tin, mereka anak yang aneh. Itu terlihat ketika mereka sangat banyak membawa salib di dalam tas mereka. Dan tak hanya itu, tindakan mereka juga aneh. Itu terlihat ketika mereka menunjukkan cara untuk melihat Tuhan, yaitu dengan cara dia membuat adik laki-lakinya tak bisa bernapas. Lola pun panik karena dia berjanji untuk tidak melarangnya, maka dari itu Lola diam melihat dengan cemas. Beberapa hari kemudian, Lola terkena serangan anjing. Melihat itu, si kembar memulai aksi aneh mereka. Mereka berdua membunuh anjing yang melukai Lola. Lola, dia sangat bersedih ketika anjing yang begitu lama menemaninya telah mati. Tujuan si kembar membunuh anjing agar jiwa dari anjing tersebut menjadi bersih. Dan anehnya lagi, mereka berdua tidak tahu kalau mereka sedang membunuh anjing tersebut. Di malam harinya, setelah membunuh anjing itu, si kembar melakukan hukuman terhadap diri mereka sendiri. Lola yang melihat hukuman mereka, si kembar berjalan menggunakan dengkulnya, tetapi dengkul mereka dilapisi benda-benda yang runcing, sehingga membuat dengkul mereka terluka. ¿Habéis entendido? Mami, si rezamos mucho. Lola semakin curiga dengan keanehan anak adopsinya tersebut. Itu dipicu karena kejadian seorang anak yang kerap membuli si kembar mengalami koma. Lola tahu kalau yang melakukan perbuatan kejam tersebut adalah si kembar, tapi dia tidak punya bukti untuk membuktikannya. Dan juga si Lola merasa kalau si kembar melakukan semua perbuatannya berdasarkan yang dituliskan di Alkitab. Di malam harinya, Lola melihat Alkitab mereka, dan di dalamnya ada sebuah gambar yang mengerikan, yaitu menceritakan bagaimana dia membuat teman pembuli itu kecelakaan. Lola memberitahukan ke suaminya, tetapi suaminya tak mempercayai hal tersebut, malah menganggap itu hal yang wajar jika membalas perbuatan pembuli. Singkat cerita, Lola telah melahirkan anak kandungnya, walaupun dia divonis kalau tidak dapat hamil, tapi keajaiban dapat membuat dirinya melahirkan bayi yang sehat. Ketika Lola pergi untuk mengambil telur ayam, sedangkan suaminya menonton sepak bola, di sini si kembar melakukan hal yang mengerikan terhadap bayi yang baru lahir. Mereka berdua melakukan pembaptisan terhadap bayi, padahal mereka masih anak-anak dan tak memiliki pengalaman, hanya bermodalkan Alkitab. Mereka mulai menenggelamkan bayi tersebut. Tak lama berselang, untunglah Lola muncul dan melihatnya. Dia langsung berlari dan mengambil anaknya. Untung saja, anaknya masih bernapas dan bisa diselamatkan. Suami Lola mengamuk dan memarahi mereka, serta Alkitab yang dimiliki si kembar dibakar hingga gosong. Si kembar menangis dan tidak mampu untuk melawan. Mereka berdua sepakat untuk memulangkan anak kembar yang aneh tersebut. Tapi itu semua kesalahan, karena di suatu malam mereka berdua menerima kejadian aneh. Kejadian ini yang akan mengubah hidup Lola. Suami Lola di malam hari, hujan dan petir, karena TV-nya tidak menampilkan siaran, maka dari itu dia mencoba memperbaiki antenanya. Sedangkan Lola merasakan kejadian aneh ketika itu dia mendengar suara lagu musik yang kuat. Apalagi lagu yang diputar tersebut lagu yang sering dinyanyikan si kembar. Lola langsung ketakutan dan curiga kalau si kembar datang ke rumah mereka. Setelah dia mematikan musik tersebut, langsung saja listrik di rumahnya mati. Walaupun dia telah mencoba untuk memperbaiki listrik, tapi itu percuma. Baru Lola mendengar suara suaminya yang memanggil. Lola berlari untuk mengikuti sumber suara tersebut. Ternyata sumbernya berada di luar. Ketika dia melihat suaminya, rasa terkejut dan panik menyerang dirinya. Pasalnya suaminya terbakar di atas atap. Lola dengan cepat mencari selimut untuk memadamkan apinya, tapi dia tidak menemukannya. Barulah suaminya tersebut masuk ke dalam rumah, dan langsung saja api menyebar ke sekitar rumahnya. Suaminya yang terbakar tidak mungkin lagi untuk menolong. Maka dari itu si Lola mencoba mencari anak bayinya. Ketika dia mencari, dia tidak dapat menemukan anak bayi tersebut. Anaknya menghilang secara ajaib. Lola nggak diam saja.
berbagai macam ruangan yang dimasukinya, dia juga tidak dapat menemukan anaknya. Lola merasa kebingungan dan hampir menyerah. Dan kemudian dia teringat apa yang diajarkan si kembar kepadanya, yaitu cara kalau ingin melihat Tuhan. Maka dari itu dia pun mencoba menutup mukanya agar tak bernapas. Ketika dia hampir mati, barulah secara ajaib Tuhan menjawab doanya dan dia mendengar suara tangisan bayi. Lola menemukan bayinya padahal tadi tidak ada, seperti keajaiban telah diperlihatkan kepada si Lola. Di rumah sakit, Lola menanyakan tentang si kembar, apakah mereka tadi malam ke rumah mereka. Tapi suster itu mengatakan kalau mereka di gereja semalaman tanpa keluar sama sekali. Lola akhirnya menerima kehadiran Tuhan dalam dirinya, padahal selama ini dia menganggap kalau Tuhan itu hanya sebuah fantasi belaka. Barulah Lola menerima kembali anak kembar tersebut sebagai anak adopsinya. Oke lah kalau begitu, cukup sampai di sini saja karena ceritanya telah selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.